Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah benar itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan mereka pun melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegagan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Dan apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kalian tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syaril. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi focus of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membagi tugas ini. Rikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Bung Darus akan memerintahkan para pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegagan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seretlah ke pojok sana. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negara ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi mereka akan kembali ke negeri kita dan berkuasa juga di sini. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat saya, maka Anda harus menopang diri Anda sendiri. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara ini? Kita bisa, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji suci itu? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, Bung. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan sekutu yang akan menguasai negeri ini. Selain itu, kemerdekaan akan dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, mereka masih pendek. Kita harus berusaha mempersiapkannya secara matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti sekarang kita semua sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Renggak agar terhindar dari desakan pemuda pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak ikut untuk
menjamin keselamatan Anda. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Sueberjo pukul 0.00 pagi. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Di mana keberadaan mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan mengantar Anda ke tempatnya di Rengas Dengklok. Saya Pak, ayo kita berangkat. Yuk. Nah, jelaskan mengapa saudara-saudara membawa kami. Maafkan atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah masalah proklamasi akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Mengapa menunggu sidang PPKI? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu memang benar, namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bila perkataan Jepang hanya janji manis saja, apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak ada perlu ketegangan, oke? Tapi perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini, kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan manfaatkan situasi ini. Kesempatan kita tidak datang dua kali, Bung. Apakah mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka? Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asli kita berusaha tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika iya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Itu tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dibicarakan esok pagi. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira dengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Ruangan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiryo, dan B.M. Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sueberjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperbolehkan rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah makan Maeda, yang langsung disetujui.
Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari yang lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Mau berkat jasa-jasa Indonesia berarti kita atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Karno sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau tulis teks proklamasi itu dan jaga baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat lalu. Semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengalurkan pelaksanaan persiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat pikiran saya terkuras. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah punya rencana untuk proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana Ibu yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang kain yang ada hanya kain merah dan putih saja, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang terpenting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, apakah kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Yang bagus ya, bendera Pusaka Sang Saka. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai. Ibu Ti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan awal bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kemari. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatannya untuk mengibarkannya. Siap, Komandan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Emir Amaramis, K.H. Cakrawinata, Otto Djokhandrinata, Ki Hajar Dewantara, M.R. Jobani, dan yang lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta mempersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suasana yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyelesaikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan dalam ratus-ratus tahun lamanya. Golongan aksi kita tidak putus dalam berjunjung untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-muka rakyat Indonesia dari bangsa penjuruan bergabung untuk memusyawarahkan dan pemusyawaratan itu sia-sia berkata inilah saatnya kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebetulan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Merdeka! Proklamasi kami bangsa Indonesia
dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!